Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Inilah salah satu bagian firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan sebagai satu bahagian daripada 10 kebahagiaan yang Tuhan ajarkan kepada umat Tuhan. Dan hari ini bicara tentang menjadi orang yang murah hati. Pengajaran Tuhan ini sebenarnya ada satu pengajaran yang pada masa itu sebenarnya tidak populer. Kalau kita melihat konsep dari orang Romawi, tak kalah bicara tentang bagaimana mereka menjadi orang yang murah hati, bagi mereka itu adalah satu pengajaran yang bodoh. Bahkan mereka menganggap itu adalah satu sikap yang lemah dan tidak tegas. Mereka sebagai pemimpin, mereka tidak boleh mempunyai kemurahan hati. Karena kalau mereka menjadi pemimpin, mereka mempunyai kemurahan hati, orang tidak akan mau menuruti, orang akan memandang remeh. Bahkan mereka sebagai penguasa pada saat itu, kemurahan hati itu harus dijauhkan dalam hidup mereka. Karena di dalam kemurahan hati itu ada belas kasihan, empati kepada orang lain. Maka tak kala mereka melakukan itu sebagai penguasa, maka mereka tidak akan ditakuti oleh orang. Maka bagi mereka kemurahan hati itu harus dijauhkan dalam hidup mereka. Nah, bagaimana orang Yahudi sendiri memandang kemurahan hati yang hari ini Tuhan ajarkan kepada umat untuk dilakukan? Bagi orang Yahudi pun kemurahan hati adalah sesuatu yang aneh. Karena bagi mereka kemurahan hati itu adalah suatu sikap yang keluar dari hati seseorang yang di dalamnya ada belas kasihan, empati kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang sengsara, bahkan orang yang sakit, bahkan mungkin di dalam penjara dan sebagainya. Bagi mereka orang-orang seperti itu adalah orang yang layak mendapatkan hukuman. Karena mereka menganggap orang-orang seperti ini mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, mengalami penyakit itu karena hukuman Tuhan, karena dosa dan kesalahan mereka. Bahkan mereka tidak jarang menganggap ini adalah kutuk Tuhan. Oleh sebab itu mereka menganggap itu layak. Jadi nggak mungkin mereka punya hati yang berkemurahan kepada orang-orang seperti itu. Contohnya adalah peristiwa di kolam Siloam. Tak kala mereka melihat ada seorang yang buta sejak lahir, apa yang mereka katakan? Mereka katakan, siapakah yang berdosa? Orang inikah yang berdosa atau orang tuanya sehingga orang ini dilahirkan buta? Tapi apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Bukan orang tuanya, juga bukan orang ini yang berbuat dosa, tetapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan dalam hidup orang ini. Dan hari ini Tuhan mau bicara tentang kemurahan hati. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang murah hatinya. Dan Tuhan menyuruh kita untuk menjadi orang yang murah hati supaya kita memperoleh kemurahan. Itu bukan hanya sekedar pengajaran, tapi itulah yang Tuhan Yesus lakukan sebagai karakternya, di mana di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya kita dapat melihat kemurahan hati Tuhan kepada manusia, yang di dalamnya penuh dengan belas kasihan, empati kepada orang banyak yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit dan sebagainya. Dan karakter Tuhan inilah yang Tuhan mau diajarkan kepada kita untuk kita lakukan dalam hidupnya, supaya kita boleh mendapatkan apa yang baik untuk hidup kita, dan di dalamnya kita boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Di mana kita bisa melihat karakter Tuhan yang penuh kemurahan. Hari ini saya mau ambil contoh kepada kita, yaitu peristiwa di mana ada seorang perempuan yang tertangkap basah sedang berbuat zina. Tertangkap basah berbuat zina. Nah, kita tahu kembali lagi ahli Taurat dan orang Farisi yang berperan di dalamnya. Mereka menangkap wanita itu, yang kita lihat, kalau kita lihat ini semuanya satu bagian dari rekayasa dan jebakan mereka. Mereka bawa kepada Tuhan. Dan mereka mengatakan,
bahwa perempuan seperti ini yang melakukan perbuatan zina dan tertangkap basah, menurut Taurat Musa harus dilempar batu sampai mati. Itulah yang mereka katakan kepada Tuhan. Dan kasus ini adalah kasus yang sulit kalau kita lihat secara manusia. Karena kalau kita lihat apapun yang Tuhan katakan, itu dapat membuat Tuhan di posisi yang salah. Kalau Tuhan katakan lempar, maka mereka mengatakan dia yang selalu mengajarkan tentang kasih. Hari ini dia menyuruh kita lempar wanita itu. Dan lihat sekarang mayatnya ada di sini. Dia tidak mengajarkan kasih di dalam praktek hidupnya. Dan kalau Tuhan mengatakan jangan, kita harus berbelas kasihan kepada dia, ampunilah, maka mereka bisa mengatakan bahwa dia melakukan perbuatan yang melawan Taurat, yang melawan firman Tuhan. Maka Tuhan waktu didesak sedemikian rupa, Tuhan tidak mau berbicara. Tuhan diam dan Tuhan hanya menulis di tanah. Tetapi mereka terus menerus mendesak Tuhan. Dan Tuhan mengatakan satu bagian kalimat, siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar wanita itu dengan batu. Dan firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa mereka satu persatu meninggalkan tempat itu. Mulai daripada yang tua, mereka semua akhirnya meninggalkan tempat itu. Tadinya mereka mau pakai kasus ini untuk mengadili dan menghakimi perempuan itu, termasuk untuk mencobai Tuhan untuk mendapatkan kesalahan daripada Tuhan. Sekarang mereka yang justru diadili. Mereka tidak akan berani melempar wanita itu. Karena kalau mereka melempar batu kepada wanita itu, mereka akan berhadapan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tak kala mereka melempar wanita itu, maka mereka akan juga berhadapan dengan orang banyak. Tapi kalau mereka tetap di situ, mereka juga akan dipermalukan. Kenapa mereka tidak melempar? Artinya mereka juga ada berbuat dosa, cuma tidak kelihatan. Jadi akhirnya cara yang paling baik bagi mereka adalah untuk mereka tidak semakin dipermalukan, mereka segera meninggalkan tempat itu. Dan kemudian Tuhan bertanya kepada perempuan itu, kemana mereka? Tidak adakah mereka menghukum engkau? Perempuan itu mengatakan, tidak Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apa yang kita dapat pelajari dari sikap Tuhan? Ada belas kasihan yang begitu luar biasa yang dia lakukan kepada perempuan ini. Perempuan ini sungguh sudah tidak berdaya. Dia sudah memasrahkan hidupnya untuk dihukum karena dia tahu dia sudah berbuat satu perbuatan dosa dan kesalahan besar yang tidak mungkin diampuni. Dan Tuhan adalah orang yang tidak bersalah dan tidak pernah berbuat dosa dan tidak ada dosa dalam hidupnya. Dia layak untuk menghukum wanita itu, tetapi dia tidak menghukum wanita ini. Inilah kita lihat contoh daripada kemurahan Tuhan yang di dalamnya ada belas kasihan yang begitu luar biasa kepada wanita itu. Tetapi di segi yang lain pun kita bisa mempelajari apa yang menjadi sikap Tuhan. Dia mengampuni wanita itu, tapi bukan berarti dia mentolerir dosanya atau dia mengabaikan dosanya. Karena dia mengatakan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah yang Tuhan contohkan kepada kita. Apa yang kita dapat pelajari di situ? Dari apa yang kita lihat dari perikop ini, firman Tuhan ingin menyatakan bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita adalah manusia yang cenderung punya potensi berbuat dosa karena ada natur dosa di dalam hidup kita. Jadi kita ada kemungkinan juga ada di posisi wanita itu. Mungkin bukan jenis seperti dosa wanita itu, tapi bisa ada dosa yang membuat kita di posisi wanita itu. Dan kalau kita di dalam posisi itu, apa yang kita inginkan? Tentu kita juga ingin mendapatkan kemurahan, mendapatkan belas kasihan, mendapatkan empati dari orang lain.
Demikianlah Tuhan menghendaki kita. Bagaimana kita bisa menempatkan diri sedemikian rupa pada orang-orang yang dalam posisi seperti demikian, yang saat ini sudah memasrahkan hidupnya untuk dihukum. Tapi bagaimana kita memberikan belas kasihan, dimulai dari hati yang penuh dengan kemurahan, belas kasihan, empati kepada orang itu. Dan bagaimana kita bisa ambil bagian untuk bisa menolong dia, bagaimana dia bisa mendapatkan yang terbaik, yaitu pertobatan dalam hidupnya. Inilah yang Tuhan ingin ajarkan di dalam hidup kita. Biar ada senantiasa kemurahan, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang terbaik. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Itulah yang pertama yang Tuhan contohkan dalam hidupnya untuk kita teladani. Dan yang kedua, kita juga dapat melihat bagaimana sikap Tuhan tak kalah berhadapan dengan orang banyak yang dalam keadaan kelaparan. Yaitu peristiwa Tuhan memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang. Mereka sudah berhari-hari mengikuti Tuhan, berbondong-bondong mengikut Tuhan. Jadi pada saat ini mereka bukan hanya lapar, tapi mereka juga sangat lelah. Karena kita lihat bagaimana waktu Tuhan menyeberangi Danau Galilea sampai ke pantai Tiberias, Tuhan naik kapal, tapi mereka jalan kaki. Di darat mereka jalan. Dan sampai di pantai Tiberias, Tuhan menuju ke sebuah gunung. Itu ditulis dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil yang lain, 3 Injil yang lain mengatakan di tempat yang sunyi. Ini ada satu tempat yang sama. Di gunung juga pasti adalah satu tempat yang sunyi. Tapi Injil Yohanes lebih detail lagi menyatakan kepada kita bahwa mereka yang sudah lelah ini sekarang harus naik lagi gunung. Tentu mereka sangat lelah dan mereka sekarang lapar. Dan mereka yang sudah berhari-hari ikut Tuhan, makanan yang mereka sediakan sebagian besar daripada mereka sudah tidak ada, sudah habis. Dan firman Tuhan katakan, tak kalah melihat mereka, timbullah belas kasihan Tuhan kepada orang banyak itu. Dan Tuhan mau berbuat sesuatu bagi mereka. Dan sebelum berbuat satu kepada mereka, Tuhan mau tahu sikap hati daripada murid-murid berhadapan dengan orang banyak yang saat ini sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang menderita lapar. Apa yang mereka dapat perbuat? Inilah yang dikatakan murid-murid. Mereka mengatakan, biarlah mereka pergi ke desa-desa yang terdekat untuk mereka mendapatkan penginapan dan makanan di sana. Itu yang pertama. Dan kemudian Filipus juga mengatakan, kita punya 200 dinar itu diberi roti dan kemudian dibagi kecil-kecil pun tidak akan mencukupi kebutuhan mereka. Karena Tuhan mengatakan, di mana kita dapat memberi roti untuk diberikan makan kepada mereka. Itulah yang dikatakan oleh Filipus. Hari ini kita belajar bahwa apa yang menjadi solusi murid-murid sebenarnya adalah sesuatu yang manusiawi, bahkan logis. Kalau mungkin kita ada di posisi itu pada saat ini pun, atau mungkin pada saat itu, kita bisa mungkin punya pikiran yang sama. Tapi hari ini kita mau belajar melalui perikop ini yang Tuhan mau ajarkan kepada murid-murid dan juga mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap tak kalah orang dalam keadaan seperti itu. Kenapa murid-murid punya sikap seperti itu? Yang pertama kita dapatkan, karena mereka tidak punya empati kepada orang banyak yang dalam keadaan lapar. Dan yang kedua, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mereka tidak punya empati yang dalam kepada mereka. Sehingga mereka mengatakan, suruh mereka pergi ke desa-desa terdekat untuk mereka mendapat penginapan dan makan. Itu solusi untuk siapa? Itu solusi untuk mereka, murid-murid, tapi tidak menjadi solusi bagi orang banyak. Pada masa itu tidak seperti pada masa sekarang. Orang mau cari makan, yang penting ada uang, mereka bisa dapatkan makanan dalam bentuk apapun dengan cepat. Tapi pada masa itu, mereka punya uang pun tidak gampang untuk mereka mendapatkan makanan.
Apalagi jumlah mereka begitu banyak, 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi belasan ribu kita bayangkan untuk cari makanan di desa-desa yang terdekat. Mereka akan kesulitan untuk mendapatkan makanan itu. Bahkan kalau kita melihat mereka ada kondisi yang begitu lelah, sangat kasihan. Jadi Tuhan mau berbuat sesuatu kepada mereka. Demikian juga dengan Filipus. Dia mengatakan 200 dinar untuk membeli roti itu tidak bisa mencukupi mereka. Biarkan mereka. Kenapa? Karena dia berpikir secara logis. Tapi dia tidak berpikir bahwa di situ ada Tuhan yang dapat melakukan segala perkara. Dan dalam situasi itu kita melihat ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang sampai saat itu masih ada di tangannya. Apa yang kita dapat pelajari? Kita memakai logika kita untuk melihat seorang anak-anak. Bagaimana dia dapat mempertahankan makanan itu sampai sekarang. Kenapa? Ada satu pemikiran logis bahwa makanan itu adalah makanan kesukaannya, sehingga dia menyimpannya sampai saat ini. Tetapi kita melihat tak kala Tuhan membutuhkannya, dia memberikan kepada Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan dapat melakukan perkara yang besar melalui apa yang dia punya sedikit itu. Apa yang kita dapat pelajari di sini? Kita memang tidak dapat berbuat banyak di tengah-tengah manusia yang banyak, yang dalam kesulitan, dalam penderitaan, dan sebagainya yang ada di tengah-tengah kita. Tapi kita mau belajar seperti anak kecil itu. Apa yang kita punya, yang sedikit itu, biarlah kita percayakan kepada Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan perkara yang besar, sehingga kita boleh mendapat bahagia di dalam kasih karunia Tuhan itu, di dalam kemurahan Tuhan itu. Kita bisa mendapat bahagia karena kita bisa memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan yang kita punya untuk memberkati orang banyak. Inilah yang kita bisa pelajari, bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada orang banyak itu. Mereka sangat menderita pada saat itu. Mereka sangat lelah dan mereka lapar. Tuhan di dalam belas kasihannya, dia peduli kepada mereka. Dan dia memberi mereka makan. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan itu, dia memberi mereka makan sampai kenyang, firman Tuhan. Atau terjemahan yang lebih tepat lagi, sampai puas. Apa artinya sampai puas? Artinya mereka benar-benar menikmati makanan itu dengan nikmatnya. Makanan itu begitu menyenangkan hati mereka, enak. Bahkan makanan itu membuat mereka sangat kenyang, sehingga kalau ada makanan itu ada lagi diberikan kepada mereka, mereka sudah bilang cukup, kami sudah puas, kami sudah kenyang, kami sudah menikmati benar makanan itu. Bahkan ada sisa 12 keranjang. Di sini kita melihat bagaimana kita berbuat sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita dengan bersandar pada Tuhan, dan apa yang kita beri kita tujukan untuk kemuliaannya, untuk memberkati orang banyak, maka kita akan melihat Tuhan melakukan perkara yang besar melalui apa yang kita berikan, sekecil apapun itu. Dan kita mau belajar dari Tuhan, biarlah senantiasa ada belas kasihan, ada kemurahan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan berbuat sesuatu. Dan Tuhan memberikan satu perumpamaan di dalam Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35. Yaitu tentang seorang hamba yang berhutang kepada rajanya sebanyak 10.000 talenta. Satu jumlah yang banyak. 1 talenta itu 6.000 dinar. Artinya dia berhutang kepada raja 60 juta dinar. Satu jumlah yang sangat banyak. 1 dinar itu upah 1 hari seorang pekerja. Artinya dia harus bekerja pada tuannya, rajanya itu sebanyak 60 juta hari. Dia tidak akan mungkin dapat membayarnya seumur hidupnya. Bahkan 7 turunan daripada orang itu tidak akan dapat mampu membayarnya. Tetapi dia mohon belas kasihan daripada tuannya. Dia meminta penundaan waktu.
Dan di dalam kemurahan tuannya, di dalam kasih karunia daripada rajanya, rajanya itu mengampuni dia, menghapus seluruh hutangnya. Tetapi apa yang terjadi? Tak kala dia keluar, dia bertemu dengan temannya. Temannya berhutang 100 dinar kepada dia. Dia mencekik leher temannya dan memaksa dia untuk membayar. Dan temannya itu mengatakan persis seperti yang dia katakan kepada raja. Tapi dia tidak mau mengampuni temannya dan membawa temannya ke dalam penjara. Dan apa yang dilakukan raja itu? Dia menangkap orang itu dan menyerahkan orang itu kepada algojo. Firman Tuhan katakan, jika engkau tidak mengampuni, maka Bapamu pun tidak akan mengampuni engkau. Apa yang firman Tuhan ingin nyatakan kepada kita? Bahwa Tuhan telah berbuat yang terbaik bagi kita. Kita adalah orang yang berdosa, dosa kita besar. Dengan dosa itu akan membawa kita kepada kematian. Kematian kekal dalam penderitaan yang kekal untuk selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Kekal ya selama-lamanya. Kita akan ada di posisi itu. Tetapi di dalam kasih karunia-Nya, Dia yang telah mati di atas kayu salib itu telah menjadi korban yang sempurna untuk menghapus dosa kita. Sehingga setiap kita yang percaya dihapus dosa, diampuni, dan dibenarkan di dalam Dia. Sehingga kita boleh memperoleh keselamatan kekal di dalam Dia. Tapi apa yang kita dapat pelajari di sini? Apakah artinya kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita akan dilempar ke dalam neraka, dalam pengertian dilemparkan kepada algojo disiksa di dalam neraka? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Karena karya Tuhan di atas kayu salib telah menjadi korban yang sempurna untuk menghapus dosa kita, setiap orang yang percaya. Kita sudah diselamatkan di dalam Dia. Apa artinya di sini kita tidak mau mengampuni, Bapak kita tidak mau mengampuni juga dan menyerahkan kita kepada algojo? Ini tidak bicara tentang keselamatan, tapi bicara tentang apa yang kau lakukan itu punya dampak dalam hidupmu. Jikalau engkau tidak mau mengampuni orang lain yang 100 dinar itu yang menurut engkau besar, tetapi tidak besar dibandingkan dengan pengampunan yang Tuhan telah berikan pada kita, maka Dia akan menyerahkan kita kepada algojo. Artinya apa? Ini bukan bicara tentang neraka, tapi bicara di dalam hidup kita. Kalau kita tidak memberikan pengampunan bagi orang lain, kita menyimpan dendam, kemarahan, kepahitan, kebencian dan di dalam hati kita, maka itu semua akan menggerogoti kita, menjadi algojo dalam hidup kita yang bisa membuat kita menjadi sakit oleh karena dendam, kemarahan, kebencian, kepahitan yang ada. Itu menggerogoti hidup kita, menjadi penyakit. Dan bisa juga itu mendatangkan kesulitan, masalah. Karena pikiran kita terganggu oleh karena masalah itu semua. Masalah semakin rumit dalam hidup kita. Itulah yang akan menjadi algojo yang membuat kita sulit di dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Tentu kita tidak mau seperti itu. Biarlah kita menjadi orang yang murah hati, karena Bapa kita melalui Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, yang sudah menghapus dosa kita. Dengan demikian besarnya, kita mau juga menjadi orang yang bermurah hati, yang mau mengampuni orang lain. Kesalahan orang lain tidak besar, paling besar dia hanya sampai 100 dinar. Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan. Biarlah di dalam hati kita ada kemurahan untuk kita bermurah hati untuk mengampuni orang lain. Dari semua yang kita lihat, bagaimana Tuhan menunjukkan bagaimana sikapnya. Dia mempunyai karakter yang penuh kemurahan hati, yang di dalamnya ada belas kasihan, empati. Biarlah kita mau belajar daripada Tuhan untuk kita mempunyai kemurahan hati. Karena Tuhan juga mengatakan kemurahan hati. Orang yang bermurah hati itu adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan